Baik, salam pramuka. Berjumpa kembali dengan saya di kegiatan Pramuka Siaga di hari Jumat ini, ya, pada tanggal 23 Oktober 2020. Bagaimana kabar kalian? Oke, luar biasa. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti, sudah bergabung dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap saya doakan selalu sehat dan ceria. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini lebih menyenangkan, tidak membosankan. Tahu tidak lagu yang sering kali saya nyanyikan? Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, di sini kita jumpa lagi. Di sini kita berjumpa lagi. Salam, 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 salam. Hey, 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, pramuka SD Battle. Ha, cie, istimewa. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kita sudah melaksanakan kegiatan tadi ya, yang dimulai dengan salam, kemudian menyanyi bersama. Oh iya, untuk penugasan yang kemarin bagaimana? Ada kesulitan tidak tentang menggambar? Bagaimana? Menggambar itu bagi saya ya, itu adalah sebuah kesukaan tersendiri karena saya suka sekali menggambar. Kalau ada waktu luang, ada waktu apa, saya lakukan untuk menggambar. Meskipun hasilnya belum maksimal, tapi itu membuat hati saya bisa mengekspresikan keinginan saya. Misal gambar pemandangan, gambar rumah, gambar orang, dan sebagainya. Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang konten yang berjudul pentingnya kebersihan rumah dan lingkungan. Kenapa kok sangat penting ya? Kebersihan itu, apalagi pada musim pandemi seperti ini. Oke, baik. Kebersihan lingkungan itu dan kebersihan rumah itu sangat penting. Karena untuk menjaga diri kita terkena sebuah penyakit, misalnya flu, batuk, dan penyakit lainnya. Maka dari itu kebersihan rumah itu harus selalu kita jaga. Nah, kebersihan rumah dan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur penting dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah sakit, lah diobati pun itu juga prosesnya butuh waktu yang lama. Nah, dari sebelum kita sakit, lebih baik kita cegah dulu. Nah, yang dimaksud kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Seperti yang saya jelaskan tadi, misal ada flu, ada batuk, lah di sini bisa demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Nah, demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk, ya, yang membawa virus tadi, membawa penyakit. Kemudian ada juga muntaber. Muntaber itu dibawa oleh lalat, ya, lalat yang hinggap di tempat yang kotor, kemudian menghinggap di makanan kalian. Lah, dari makan kalian makan tadi. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit muntaber. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Oke, semua penyakit itu akan hilang ya. Kita akan terhindar dari
macam-macam penyakit kalau kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Seperti apa sih Pak lingkungan bersih, indah, dan nyaman? Saya kasih contoh yang sederhana. Misal, sebelum makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan air mengalir. Terus sebelum apa ya istilahnya ya, sebelum makan ya, maksudnya sebelum makan kita harus cuci tangan yang tadi sudah saya sampaikan. Terus ketika ada sampah berserakan di lingkungan rumah atau misal ada sampah seperti kertas atau debu atau kotoran-kotoran yang lain itu bisa disapu atau dibersihkan. Terus ada lagi misalnya nih, kalau di atap-atap rumah itu ada sarang seperti sarang laba-laba, itu bisa dibersihkan. Terus, tadi saya jelaskan penyakit demam berdarah, misal ada air yang tidak terpakai, itu lebih baik dibuang. Misal ada bak mandi, itu di dalam bak mandi ada airnya tidak terpakai, atau air yang kotor bisa dibuang, atau bisa menemukan air-air yang lain, misal air-air di eh, gelas yang tidak terpakai atau dimanapun ketika kalian di area rumah itu ada air yang tidak terpakai atau air yang kotor langsung dibuang itu seperti itu. Terus merapikan tempat tidur, terus lagi setiap hari mandi, misalnya nih setiap pagi mandi, terus kemudian sikat gigi. Itu adalah salah satu menjaga kebersihan diri ya di rumah. Terus kalau membersihkan kebersihan di rumah, misal mencuci piring, ya, menyapu lantai, dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus manfaat penting dari menjaga kebersihan rumah dan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Ya, yang tadi ya ketika ada sampah yang berserakan atau bau yang tidak sedap yang bisa mengundang lalat untuk masuk ke dalam situ. Nah, itu yang menyebabkan sebuah penyakit. Kemudian lingkungan menjadi sejuk ketika rumahnya indah, bersih, nyaman, gitu. Bebas dari polusi udara. Nah, terus air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Terus lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aktivitas seperti apa? Apalagi kalian sekarang posisinya belajar dari rumah. Ya, kalau lingkungannya bersih, itu pasti nyaman kalau kita belajar, itu pasti enak, seperti itu. Terus berikutnya kembali, lingkungan kan lebih baik jika semua orang sadar, semua orang dalam arti ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, dan keluarga yang di dalam rumah itu sama-sama bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Karena hal itu harus ditanamkan sejak dini, masih sejak kecil. Di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Kita ya, misal cuci tangan, itu hal yang paling penting. Cuci tangan, sebelum makan kita harus cuci tangan. Terus ketika kita mau duduk di meja, kita lihat mejanya kotor apa tidak. Kalau kotor kita bersihkan dulu. Misal kita menggunakan kalau berangkat ke sekolah ya, saya cerita kalau kita berangkat ke sekolah, lah kita gunakan pakaian yang bersih, kemudian kaos kaki yang bersih, sepatu yang bersih, terutama kita sebelum berangkat sekolah mandi dulu, terus kemudian semuanya serba apa ya rapi, bersih, itu pasti pasti hidup itu akan rasa nyaman. Terus karena kebersihan adalah sebagian juga dari iman. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan di rumah. Oke, tepuk jempol, jem, pol, jempol, jempol, pinter. Bagi saya, kalian selalu yang luar biasa bagi saya ya. Maksudnya gini, bagi saya percaya kalian sudah menerapkan hidup bersih di rumah, dan harapannya selalu ditingkatkan, selalu dijaga ketika ada kakak atau ada saudara yang kurang bertanggung jawab, bisa diingatkan, Kak, tolong ini dulu, Kak, tolong ini dulu lah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya kali ini, nah, sederhana saja, simple. Bisa nih tugasnya, kan temanya tentang menjaga kebersihan, nanti bisa sambil kalian menyapu,
bisa difoto. Kemudian sebelum makan, kalian bisa cuci tangan terlebih dahulu, bisa difoto. Terus habis itu, misal nih kalian bisa mencuci piring, ya silakan. Misal lagi kalian, merapikan tempat tidur, lah itu salah satu menjaga kebersihan di rumah dan menjaga diri terhindar dari penyakit. Nah, hal-hal itu bisa kalian foto, kemudian kalian kirimkan di link yang akan saya sediakan. Ya, Google Form, berupa Google Form yang akan saya sediakan nanti bisa memasukkan foto tersebut di situ. Oke, seperti itu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi tetap jaga kesehatan apalagi di musim pandemi seperti ini, terapkan protokol kesehatan, terutama cuci tangan setelah berpergian dari luar rumah, ya. Misal habis beli makan di luar, misal habis jalan-jalan pergi dari luar, cuci tangan, ganti pakaian, mandi pakai sabun, kemudian bersih dan harum. Oke, itu akan menghindarkan diri dari penyakit-penyakit yang lain, tidak hanya corona. Oke, baik seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya akhiri dan salam pramuka dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Oke, selamat pagi dan dadah.